Terus untuk pemulihan jasa itu memahami dan bertanggung jawab, jadi bisa memperbaiki produknya atau mengganti seluruh uang yang telah dikeluarkan pelanggan, mengganti sebagian uang, permintaan maaf dari perusahaan, penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Yaitu tadi Mbak, lewat pihak ketiga. Jadi misalnya ini sudah sangat fatal dan mungkin ya dari sisi perusahaan dia nggak menanggapi dengan baik, bisa melalui jalur hukum. Misalnya nih kayak contoh kasus Malaysia Airlines yang hilang ini, andai kata misalnya si pihak keluarga merasa kok nggak ada kejelasan yang baik atau nggak ada kok kerjasama yang bagus. Misalnya kan kemarin pada protes, kenapa kok benar-benar belum ada bukti yang kuat kok sudah menyatakan bahwa penumpangnya meninggal, misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya mereka nggak terima, ngerasa merasa nggak adil, dia bisa menuntut ke pengadilan atau menuntut ke pihak yang berwajib, seperti itu contohnya. Ini kan ada contoh nyata kegagalan jasa seperti itu. Oke. Terus itu dari beberapa alternatif yang bisa dilakukan perusahaan, yang paling pertama harus dilakukan yang mana kira-kira? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari memperbaiki produk jasa, mengganti seluruh uang, permintaan maaf, penjelasan tentang itu, jaminan. Terus ini yang paling penting yang mana yang harus dilakukan perusahaan? Yang lain? Yang lain ada yang mau berpendapat? Oke Mbak. 4, 5, 7. Yang lain? Oke. Kalau menurut saya, yang paling penting yang pertama kali harus dilakukan perusahaan yaitu minta maaf, ya kan? Karena apa? Karena kita dalam posisi kita berbuat kesalahan, jadi kita harus minta maaf pertama, terus memberikan kesempatan pelanggan untuk mengeluarkan kemarahan. Ya maksudnya ini bukannya kita membiarkan perusahaan itu bukannya kita membiarkan konsumen bertindak seenaknya kepada kita, enggak, tapi kita memberikan kesempatan konsumen untuk mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Misalnya komplainnya tuh kita harus dengarkan. Yang pasti pertama kita minta maaf, terus kita juga mendengarkan keluhan dari pelanggan. Jangan sampai pelanggan tuh kita sudah melakukan kesalahan terus kita nggak mau dengerin pelanggan tuh ngomong apa. Jangan kayak gitu, itu nanti lah tambah emosi nanti. Itu hal-hal seperti itu yang bisa menyebabkan pelanggan akan komplain ke pihak ketiga. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi lebih baik pelanggan itu komplainnya ke kita dan bisa kita selesaikan daripada pelanggan komplain ke pihak ketiga atau memberikan negatif word of mouth ke pelanggan lainnya. Itu kan lebih fatal nantinya, mendingan kita yang dimarahin. Terus habis itu yang penting lagi kita juga menjelaskan. Jadi setelah kita mendengarkan apa yang
mau yang dikeluhkan, dan kita memberi penjelasan yang terjadi itu seperti apa, kok bisa sampai iya nggak apa-apa mbak, kok bisa sampai kita melakukan kesalahan. Jadi kan harus dijelaskan juga kenapa. Nah, kalau sudah itu kita memberikan jaminan bahwa nggak akan terulang di masa yang akan datang. Nah, untuk mengganti ini sebenarnya ini optional, bisa ada mungkin dari awal sudah dibilangin, misalnya kalau ada yang nggak berkenan nggak boleh dikembalikan atau apa, atau memang mengganti ini sebagai apa ya istilahnya, sebagai tanggung jawab perusahaan, mau mengganti seluruh atau mengganti sebagian itu tergantung situasi ketika kita gagal memberikan pelayanan yang baik. Terus memperbaiki produk jasa ini juga bisa dilakukan. Misalnya kan soalnya jasanya tergantung produknya kita seperti apa. Mungkin kesalahan yang terjadi bukan pada produknya tapi pada penyampaiannya, itu kan bisa jadi tergantung situasi dan kondisi nanti. Jadi itu opsi terakhir untuk memperbaiki produk jasa. Pokoknya yang penting ya tadi, minta maaf, terus memberikan kesempatan, terus menjelaskan, sama memberikan jaminan, itu yang penting. Oke. Nah ini fair treatment, pemulihan jasa, outcome fairness, procedural fairness, sama interactional fairness. Jadi kalau outcome ini itu hasilnya, mengharapkan hasil yang sesuai dengan level ketidakpuasan yang mereka rasakan. Ini bisa ya ini tadi, bisa uang ganti rugi atau dapat kompensasi apa, permintaan maaf, ini outcome fairness. Terus kalau procedural fairness itu pelanggan berharap keadilan dari sisi kebijakan, peraturan, dan batas waktu dari proses komplain. Misalnya bisa ditangani dalam waktu paling cepat dalam waktu 24 jam, seperti itu. Jadi proses komplain, pokoknya proseduralnya tuh nggak macem-macem. Jadi konsumen tuh nggak harus melalui tahapan-tahapan yang yang belum jelimet. Jadi jaminan. Terus yang ketiga, interactional fairness, pelanggan juga berharap mereka diperlakukan dengan sopan, dengan kepedulian dan kejujuran. Ya itu tadi, jangan sampai sudah kita salah, kitanya juga nggak sopan, kitanya ikut emosi, wah itu fatal sekali. Oke. Itu jadi fair treatment ada 3, outcome, prosedural, sama interaksional untuk pemulihan jasa. Nah ini service recovery strategy, jadi pemulihan jasa, strategi apa yang harus dilakukan, itu bertindak dengan cepat, quickly. Terus ini provide adequate explanation, jadi kenapa kok bisa sampai seperti itu terjadi. Terus memperlakukan konsumen dengan fair, di situ cultivate relationship with customer, jadi tetap menjaga hubungan baik. Terus learn from recovery experience, jadi belajar lagi kenapa kok sampai bisa terjadi seperti itu, terus bagaimana caranya jangan sampai terulang. Terus learn from lost customer, jadi mungkin kesalahan pertama kali melakukan kesalahan kita kehilangan pelanggan, nah kita kan bisa belajar dari situ ya mbak. Terus make the service feel safe, jadi gimana caranya kita berusaha supaya jasa yang kita berikan itu nggak mengalami kegagalan. Terus ini encourage and track complaint, jadi kita bisa melihat dari komplain-komplain yang sudah ada, biasanya yang dikeluhkan seperti apa, itu bisa kita berikan masukan buat kita supaya kedepannya kita nggak melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ini strateginya ada 8. Oke. Sudah selesai modul 6, sudah selesai.